Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayya futuhal arifin. Bihikmatika wansyur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Sekarang ayat 125. Surah Al-Baqarah 125. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ جعلنا lan ing dalam tatkalane was dadekaken ingsun al-baita ing Baitullah al-Ka'bata tegese Ka'bah mathabatan dadekno mathabatan enggon bali linnasi keduwe menungso marjian tegese nggon bali yatubuna kang balik sapa nas ilahi maring Baitullah mingkuli janibin saking saben-saben arah dari segala penjuru dunia. Wa amna ay makmanan wa amnalan ing duweni aidha amnin wa amnalan anduweni nggon anduweni rasa aman makmanan tegese nggon aman di amna itu bentuknya masdar bimakna maudhi amnin tapi artinya itu tempatnya
rasa aman. Jadi masdar bermakna isim makan. Wa makmanan tegese nggon rasa aman lahum keduwe menungso minadzulmi aman saking dianiaya wal igharati lan pira-pira gegeran. Al-waqi'ati kang tumiba fi ghairihi. Al-waqi'ati kang tumiba apa ya gegeran. Fi ghairihi ing dalem liyane Baitullah. Kana ana sapa ar-rajulu wong lanang iku yakti nekani sapa rajul qatila abihi ing wong kang mateni bapake rajul fihi ing dalem Baitullah fala yuhayyijuhu mongko ora nyusahno apa ya mateni hu ing rajul wattakhidhu lan gawiya ndadekno wattakhidhu lan ndadekno sira kabeh ayyuhan nasuhe iling-iling manungsa mimma qami Ibrahima ing sebagiane makom Ibrahim huwa itu ay huwa utaya makom iku al-hajaru watu alladzi qama kang wus jumeneng sapa Ibrahim alaihi ing atase watu inda bina il baiti ing dalem nalikane bangun Baitullah dadekna musollan ing musalla nggon salat makana sholatin tegese nggon salat bi antusallu kelawan yen to salat sapa sira kabeh khalfahu ing dalem burine makom Ibrahim rakaatayat tawafi ing rong rakaate tawaf sunnah 2 rakaatnya tawaf wa fi qiraatin lan ing dalam siji qiraah bi fathil kha'i kelawan diwaca fathai kha jadi wattakhidhu menjadi wattakhadhu. Kalau wattakhidhu itu fi'il amar, kalau wattakhadhu fi'il madhi. Khobarun ya nek diwaca fathah dadi wattakhadhu iku kalam khobar jadi bukan fi'il amar. Wa ahidana lan wus merentah ingsun
ila Ibrahim maring Nabi Ibrahim wa Ismail lan Ismail amarna tegese mrentah ingsun huma ing karon Ibrahim lan Ismail antahira bi an tahira tegese ai bi an tahira tegese kelawan yen to nyucekno sira loro rupane Ibrahim wa Ismail baiti ing oma ingsun tegese Baitullah mang nyucekno minal autani saking pira-pira brahala lit-ta'ifina krana pira-pira wong tawaf wal akifina lan wong kang padha jumeneng al-muqimina tegese pira-pira wong kang padha jumeneng bihi ing dalem Baitullah warrukai lan pira-pira wong kang rukuk as-sujudi tur pira-pira wong kang sujud jam rakiin ya lafat rukai iku jama'i rakiin wasajidin yang lafat sujudi iku jama'i sajidin al musallina tegese pira-pira wong kang padha salat kabeh dan ketika aku jadikan Baitullah sebagai tempat kembalinya manusia. Jadi Baitullah sebagai tempat ziarahnya manusia dari segala penjuru dunia dan sebagai tempat aman. Sebagai tempat aman bagi mereka dari segala bentuk aniaya, kezaliman.
dan perpecahan, permusuhan yang mungkin terjadi di tempat lain. Sebagai contoh, jika ada seorang laki-laki mencari pembunuh ayahnya di Baitullah, maka demikian itu tidak menyusahkan baginya. Ini di kitab lain, kana rajulu yalqa. Kalau di sini buku saya ini yakti. Karena ana sapa arajulu wong lanang iku yakti nekani. Yalqa ketemu. Sapa rajul qatila abi ing wong kang mateni bapakne. Rajul fihi ing dalam Baitullah. Wala yuhayyijuhu mongko ora nyusahno. Jawane ngaru biru. Wala yuhayyijuhu mongko ora nyusahno. Sapa rajul. Sapa rajul ing qatila abihi. Ada seorang laki-laki ketemu pembunuh ayahnya. Maka pembunuhnya itu tidak merasa susah. Artinya pembunuhnya itu merasa aman. Itu
Maksudnya wa amna. Ada yang menerjemahkan yuhayijuhu, orang ngagetno. Dia tidak terkejut, tidak takut. Karena dia berada di Baitullah berarti merasa aman. Lihurmatil harami, karena kemuliaan tanah haram. Wattakhidhu lan gawiya sira kabeh ayuhan nasu mi maqami Ibrahim musalla, dan jadikan sebagian dari makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu berupa batu yang ditempati menginjak Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Dijadikan apa? Musola. Jadi kalau setelah tawaf itu hendaknya sholat sunnah 2 rakaat dengan niat sunnah tawaf. Di belakang makam Ibrahim. Lah batunya itu bentuknya persegi 4. Persegi 4. Panjangnya, lebarnya, dan tebalnya itu kira-kira 1 dhira'. 1 dhira'. Dan sekarang ditutupi seperti sebuah rumah kecil ya, ditutupi. Itu tanda makam Ibrahim. Dan aku perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar mensucikan Baitullah itu dari berhala-berhala. Dari berhala-berhala. Artinya di sekeliling Ka'bah itu supaya tidak ada berhala yang dipasang di situ yang dipakai orang-orang untuk menyembah. Maksudnya apa? Adima toharotahu minha. Sebab pada waktu itu belum dipasang, orang-orang belum meletakkan berhala di sekeliling Baitullah. Sehingga artinya tohiro di situ adima toharotahu minha. Adima ngelanggengno sira loro Ibrahim bin Ismail ya, toharotahu ing sucine Baitullah minha saking berhala. Artinya cegahlah
orang-orang meletakkan berhala di sekeliling Ka'bah untuk disembah. Jika orang-orang musyrik menginginkan itu. Karena apa? Baitullah itu sebagai tempat untuk orang-orang tawaf. Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Orang-orang yang menetap dan orang-orang yang sholat. Jadi warruka'i sujud ini maksudnya orang-orang yang sholat. Nah, sejarahnya itu, sejarah membangun Ka'bah itu setelah terbangunnya atau dibangunkan atau setelah kota Mekah itu dibangun. Yaitu pada waktu Nabi Ismail. Nah, pada waktu zamannya Nabi Ibrahim yang pertama. Jadi pembangunan kota Mekah dan Baitullah itu pada zamannya Nabi Ibrahim. Yaitu ketika Nabi Ibrahim datang ke Mekah bersama Siti Hajar dan bersama Ismail kecil. Dan pada waktu itu Siti Hajar sedang menyusui Ismail. Lalu mereka berdua ditinggal oleh Nabi Ibrahim di dekat Baitullah itu, di mana di sana tidak ada bangunan, tidak ada seorang pun. Kemudian ketika Siti Hajar merasa haus karena menyusui Ismail, Siti Hajar mencari air ke sana kemari dari bukit Safa Marwa, bolak-balik. Maka datanglah malaikat atas perintah Allah. Maka malaikat itu dengan kakinya atau dengan sayapnya mengeruk di tempat
Zam-Zam itu sehingga keluarlah air. Jadi yang mencari atau menggali sumur Zam-Zam itu adalah malaikat atas perintah Allah. Muncul air. Maka Siti Hajar mengambil air itu lalu meminumnya. Sehingga Siti Hajar dan Ismail berada di situ atau bertempat di situ. Sehingga suatu hari ada sekelompok orang dari suku Jurhum mengetahui Siti Hajar dan Ismail di situ. Mereka mengatakan, ahidna bihadzal wadi ma fihi ma'un. Dulu saya melihat tempat ini tidak ada air. Lalu mereka datang kepada Siti Hajar dan berkata, ata'dzanina an nanzila indik. Bolehkah kami tinggal bersamamu di sini? Kemudian Siti Hajar berkata, na'am, boleh. Lakinlah haqqalakum fil ma', tapi kamu tidak punya hak terhadap air ini. Lalu suku Jurhum mengatakan, na'am ya. Sehingga suku Jurhum itu tinggal di sana. Tinggal di sana, lalu membangun rumah-rumah di sana. Nah, ketika Ismail menjadi pemuda dan mereka tertarik atas atau kepada Ismail itu, maka mereka mengawinkan atau menikahkan Ismail kepada salah satu wanita dari suku Jurhum itu. Setelah itu, Siti Hajar meninggal. Itu kisah pembangunan di Mekah atau di sekitar Baitullah. Saya kira ini masih ada perlu keterangan panjang lagi. Kemudian nama Ibrahim, ya nama Ibrahim itu bukan bahasa Arab. Kalau diarabkan itu sama dengan abun rohimun, ayah yang penyayang. Nah, kalau Ismail itu dari kata isma' ail. Yaitu ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar diberikan putra atau anak, Nabi Ibrahim berkata atau berdoa Isma'il. Isma' kabulkan. Ail itu Allah. Kabulkan ya Allah. Oleh karena itu, ketika beliau mendapatkan putra Ismail,
dinamakan Ismail. Saya kira itu pada pertemuan ini mungkin ada kekurangan keterangan, kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik. Shiratal ladzina an'amta